Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Handamayanti, mahasiswa kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai obat antibiotik dan obat emesis, dimulai dari pengertian, contoh obat, cara kerja, dan juga penggolongannya. Kalau kalian belum tahu apa itu obat antibiotik dan obat emesis, simak baik-baik infonya ya. Happy watching! Yang pertama, antibiotik. Pengertian obat antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Penggolongan obat antibiotik terdapat banyak jenis dengan berbagai nama dan merek. Setiap jenis antibiotik hanya bekerja terhadap beberapa jenis bakteri atau parasit tertentu, sehingga membuat antibiotik memiliki berbagai golongan dengan fungsinya masing-masing. Penggolongan obat antibiotik itu yang pertama ada penisilin. Penisilin digunakan untuk kondisi yang terkena infeksi bakteri seperti infeksi streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan untuk pencegahan endokarditis. Antibiotik ini juga baik digunakan untuk penderita gangguan ginjal yang harus disertai dengan anjuran dan pengawasan dokter. Penisilin tersedia dalam berbagai bentuk seperti kaplet, sirup, dan suntikan. Masing-masing bentuk obat ini dapat digunakan pada kondisi yang berbeda. Jenis penisilin juga berbeda, seperti contohnya amoksisilin, ampicillin, oksasilin, dan penisilin G. Yang kedua ada cefalosporin. Antibiotik jenis ini bisa digunakan untuk pengidap infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi pada saluran kemih yang harus sesuai dengan anjuran dan takaran yang telah diberikan oleh dokter. Cefalosporin juga memiliki efek samping, yaitu seperti sakit kepala, nyeri pada bagian dada, bahkan shock. Cefalosporin juga memiliki banyak jenis, contohnya seperti cefadroxil, cefuroxime, cefixime, cefotaxime, cefotiam, cefepin, dan ceftarolin. Ketiga, aminoglikosida adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob gram negatif. Antibiotik ini cukup efektif dalam melawan bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Pemakaian obat ini juga dapat dikombinasikan dengan antibiotik lainnya. Cara kerja antibiotik ini adalah untuk menghambat sintesis protein pada bakteri, sehingga bakteri tidak dapat bertumbuh kembang. Cara mengonsumsinya itu harus dengan pengawasan dan anjuran dari dokter, karena jika tidak akan menimbulkan efek samping yang berupa gangguan kesadaran. Jenis dari obat golongan aminoglikosida ini juga beragam. Contohnya ada paramomisin, tobramisin, gentamisin, amikasin, kanamisin, dan neomisin. Keempat ada quinolon. Golongan antibiotik ini memiliki bentuk tablet, kaplet, dan suntik. Quinolon dapat mengatasi masalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti infeksi pada saluran kemih, infeksi kulit, infeksi pada mata, infeksi pada telinga, sinus, bronkitis, pneumonia, radang panggul, hingga infeksi menular seksual seperti gonore. Quinolon juga harus dikonsumsi dengan anjuran dokter agar tidak menimbulkan efek samping yang berupa gangguan pada sistem saraf pusat. Contoh dari golongan obat quinolon adalah ciprofloxacin, levofloxacin, dan norfloxacin. Yang kelima yaitu ada carbapenem. Carbapenem adalah antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi parah atau infeksi yang sudah membahayakan nyawa seperti infeksi pada lambung, infeksi pada ginjal, pneumonia, infeksi yang didapat dari rumah sakit yang resisten terhadap banyak jenis obat.
dan yang termasuk contoh dari golongan obat karbapenem yaitu imipenem dan kristatin, meropenem, doripenem, dan ertapenem. Terus selanjutnya adalah mekanisme kerja obat antibiotik. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel, yaitu sintesanya terganggu sehingga dinding sel menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotis dari plasma dengan mengakibatkan menjadi pecah. Yang kedua itu adalah menghambat sintesis protein sel. Yang ketiga, menghambat sintesis asam nukleat yaitu pada DNA dan RNA. Yang keempat, menghambat metabolisme sel mikroba yaitu menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Yang kelima, merusak keutuhan membran sel mikroba yaitu molekul lipoprotein dari membran plasma yang berada dalam dinding sel diganggu sintesanya sehingga menjadi lebih permeabel yang hasilnya menjadi zat-zat penting dari isi sel itu dapat merembes keluar. Oke, selanjutnya adalah aplikasi dalam pengobatan pada ibu hamil. Biasanya, ibu hamil yang tengah memasuki usia kandungan 6 sampai dengan 24 minggu cenderung beresiko mengalami infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut dengan ISK. Hal ini terjadi karena kandung kemih mulai tertekan oleh rahim yang terus membesar seiring usia kehamilan bertambah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus grup B. Selain ISK, antibiotik juga umumnya diperlukan untuk mengobati ibu hamil yang terkena infeksi ginjal, radang usus buntu, radang kantung empedu, atau chorioamnionitis, yaitu infeksi pada air ketuban dan plasenta selama kehamilan. Beberapa jenis antibiotik yang tergolong aman untuk ibu hamil adalah amoksisilin, ampicillin, penisilin, clindamycin, erythromycin, dan nitrofurantoin. Obat antibiotik jenis ini aman untuk ibu hamil bila memang disarankan dokter dan diminum dengan sesuai anjuran. Oke, pembahasan yang kedua adalah obat emesis. Selanjutnya adalah pengertian dari obat emesis. Obat emesis yaitu adalah obat yang dikonsumsi untuk menekan atau mengatasi mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti contohnya morning sickness, mabuk perjalanan, atau karena mengonsumsi obat-obatan tertentu. Untuk mengonsumsi obat emesis ini juga harus dalam pengawasan dan anjuran dokter, karena jika tidak dapat memicu efek samping yang mengakibatkan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah penyebab mual dan muntah. Penyebab dalam mual dan muntah ini beragam. Yang pertama itu adanya efek samping pada obat atau kemoterapi. Yang kedua terjadinya gangguan sistemik atau adanya infeksi. Yang ketiga bisa terjadi tanda pasti kehamilan. Yang keempat gangguan vestibular. Dan yang kelima itu adanya infeksi atau peningkatan tekanan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya mual dan muntah. Mual merupakan sensasi tidak nyaman di area perut yang biasanya muncul sebelum muntah. Sedangkan muntah diartikan sebagai pengeluaran isi saluran pencernaan melalui mulut secara aktif karena adanya kontraksi otot perut, dada, dan saluran pencernaan. Muntah merupakan suatu cara perlindungan alamiah dari tubuh terhadap antigen. Muntah umumnya didahului oleh rasa mual atau nausea. Meskipun tidak selalu demikian dan muntah mempunyai ciri-ciri yaitu pucat berkeringat, liur berlebihan, tasikardia, pernapasan tidak teratur. Selama gejala itu muncul, maka lambung akan mengalami gangguan dan di usus halus mengalami aktivitas antiperistaltik. Muntah diakibatkan oleh rangsangan dari pusat muntah di medula oblongata sehingga mengakibatkan rangsangan langsung melalui chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Nah, selanjutnya adalah penggolongan obat emesis. Yang pertama itu ada antikolinergik, yang kedua ada antihistamin atau antagonis reseptor H1 histamin, yang ketiga antagonis dopamin,
Yang keempat, antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin. Yang kelima, yaitu kortikosteroida. Nah, setelah tadi penggolongannya, sekarang adalah mekanisme kerja pada obat emesis. Yang pertama itu ada antikolinergik. Obat antikolinergik yaitu adalah obat yang dapat melintasi blood-brain barrier yang akan bertindak langsung pada pusat muntah dan memiliki sifat anti muntah. Contoh dari golongan obat antikolinergik itu ada atropin dan hyosin. Nah, yang kedua adalah golongan antihistamin. Obat golongan antihistamin bertindak atas pusat muntah antagonis histamin H1 reseptor dengan efektif dalam pengobatan penyakit motion sickness, pengelolaan gangguan labirin, dan untuk melawan efek muntah dari opioid. Contoh dari golongan obat antihistamin yaitu ada siklizin dan promethazine. Nah, yang ketiga adalah antagonis dopamin. Mekanisme kerjanya tidak selektif memusuhi reseptor dopamin. Ada berbagai macam obat yang memusuhi dopamin, contohnya ada 2 reseptor di CTZ, dan karena itu memiliki sifat antiemetik atau antiemesis. Yang termasuk contoh golongan obat antagonis dopamin yaitu ada fenotiazin, butirofenon, metoclopramid, dan domperidon. Yang keempat adalah 5-hidroksitriptamin atau yang biasa disingkat dengan 5-HT antagonis reseptor. Obat golongan ini adalah yang paling baru diperkenalkan dan karena itu untuk biaya itu lumayan mahal sebagai obat anti muntah. Meskipun mekanisme utama adalah untuk memusuhi reseptor 5-HT3 yang ditemukan dalam konsentrasi di CTZ, ia juga memiliki efek perifer. Efeknya lemah pada stimulus muntah lainnya atau motion sickness. Contoh obat golongan ini itu ada ondansetron dan granisetron. Yang kelima adalah kortikosteroid. Mekanisme kerja obat ini itu tidak diketahui dengan meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 yang mencegah mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Contoh dari obat golongan ini ada dexamethasone dan metilprednisolon. Pada obat dexamethasone telah terbukti dapat menjadi obat anti muntah dalam dosis 10 mg pada orang dewasa. Oke, yang selanjutnya adalah jenis muntah dengan pengobatannya. Yang pertama, mabuk perjalanan atau motion sickness. Disebabkan karena gerakan kendaraan yang berlebihan sehingga terjadi kontra antara informasi yang disalurkan oleh organ keseimbangan ke otak dan informasi dari indera, khususnya kontra antara mata dengan perasa. Beberapa obat antihistamin memiliki efek antiemesis untuk mencegah mual dan muntah akibat mabuk perjalanan. Obat-obatan tersebut mampu menurunkan kepekaan telinga bagian dalam terhadap gerakan kepala. Beberapa contoh obat antiemesis untuk atasi mabuk perjalanan yaitu dimenhidranet, dimenhidramin, meklizin, dan promethazine. Selanjutnya, jenis yang kedua itu ada muntah kehamilan atau morning sickness. Biasanya terjadi pada trimester pertama akibat kenaikan hormon HCG atau Human Chorion Gonadotropin. Pada umumnya terjadi tidak secara hebat dan dapat hilang dengan sendiri. Pada kehamilan dini, mual dan muntah sering terjadi, bahkan memiliki peranan fisiologis untuk mendorong ibu hamil makan lebih banyak. Pendekatan non-farmakologis biasanya lebih disukai daripada terapi obat. Namun, jika insiden kejadian sudah hebat serta mengganggu aktivitas, maka terapi obat sangat diperlukan. Dan obat yang dapat diberikan untuk mengatasi muntah kehamilan itu ada domperidon, metoclopramide HCl, ondansetron, dan promethazine. Yang ketiga adalah muntah akibat obat sitostatika atau radioterapi. Biasanya muntah ini terjadi akibat rangsangan langsung dari CTZ dan terjadi pelepasan serotonin di saluran lambung usus.
Jika terjadi muntah ringan, itu dapat diberikan metoclopramida 10 sampai dengan 20 mg atau 50 sampai dengan 100 mg jika sebelum terapi sitostatika. Untuk kasus berat, itu juga dapat diberikan dengan kombinasi, yaitu antagonis serotonin ditambah kortikosteroid dexamethasone ditambah antagonis benzodiazepin, atau juga dapat diberikan dengan neuroleptika lorazepam.